Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan melanjutkan cerita part 6 Sekar Pati. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum menyimak part 1 sampai part 5-nya dapat menyimaknya melalui link yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Jangan lupa support juga channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update setiap channel ini upload video terbaru. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Sayup-sayup suara azan subuh bersahutan menggema. Suara burung-burung pun sudah mulai berkicauan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Artinya sang fajar sebentar lagi akan terbit dari ufuk timur. Namun di antara pagi yang sebentar lagi membangunkan orang-orang agar mulai beraktivitas, Yuda malah masih melek dengan matanya yang enggan terpejam sedikit pun semalaman suntuk. Malam itu perasaannya sangat kacau. Hal itu disebabkan karena baru saja ia mendapati kekasihnya Sekar tergeletak di dalam kamar kosnya bermandikan darah tak bernyawa. Yuda dihantui rasa takut sekaligus bersalah akibat masalah itu. Brengsek, ucap Yuda sambil memaki seolah memaki dirinya sendiri. Keringat dingin tak berhenti bercucuran melewati dahi dan seluruh tubuhnya juga semakin basah oleh kuyupnya keringat dinginnya sendiri. Yuda terus-terusan berteriak, memaki dirinya sendiri. Enggak, aku enggak bersalah, gumamnya dalam hati. Pasalnya ia tidak tahu apa yang dilakukan Sekar sebelum akhirnya nyawanya hilang secara tragis. Bahkan mungkin sampai sekarang belum ada orang yang mengetahui jika Sekar telah mati bersimbah darah di dalam kamar kosnya. Sekar, apa sih yang kamu lakukan? Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Yuda. Ia tidak tahu apa yang dilakukan Sekar sampai akhirnya tewas dengan keadaan mengenaskan seperti itu. Yuda mencoba memejamkan matanya, bermaksud beristirahat agar sedikit tenang. Namun bayang-bayang itu malah semakin terus terngiang-ngiang di kepalanya. Bahkan ia memukul kasurnya berkali-kali dan kepalanya panas bagai disiram air panas berkali-kali. Hingga tak sengaja tangannya menyenggol gelas yang berisikan air putih yang tadi ia minum sampai pecah berbentur lantai. Yuda pun terkejut dan ia pun berlutut lalu mengambil pecahan gelas tadi dengan tangan yang gemetar. Yuda buru-buru membereskan. Khawatir ada orang rumah yang menyadari kegaduhan di dalam kamarnya. Namun ternyata ada seseorang yang menyadarinya dari luar. Yuda, panggilnya dari balik pintu kamar. Yuda menoleh dengan alis terangkat dan raut muka tegang. Ada apa Yuda? Tanyanya lagi. Itu adalah pamannya yang tinggal bersama keluarganya sejak lama. Yuda biasa memanggilnya dengan Paman Harja atau Paman Kumis karena memiliki kumis yang panjang hingga hampir menutupi mulutnya. Boleh Paman masuk? Yuda memang lebih akrab dengan pamannya ketimbang dengan kedua orang tuanya. Hal itu disebabkan ayah dan ibunya yang banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di luar kota. Pulang 1 minggu sekali saja sudah syukur dan jarang sekali Yuda bertemu ayah dan ibunya lengkap dalam 1 hari. Memang malang nasib Yuda soal kehidupan keluarganya. Namun beruntung ada pamannya yang setiap hari ada di rumah dan tidak jarang menjadi teman ngobrolnya ketika Yuda mengalami banyak masalah. Iya Paman, masuk aja, jawab Yuda. Paman Harja berjalan pelan-pelan masuk ke dalam kamar Yuda. Lalu dia mendadak melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat jantung Yuda berdecak. Yuda, apa kamu percaya jika ada sesuatu hal di sekitar kita yang bisa kita rubah kenyataannya? Tanya Paman Harja tiba-tiba. Apa Paman? Maksud Paman apa? Tanya Yuda dengan bingung. Paman Harja ini bagi orang tertentu dikenal memiliki sedikit keahlian spiritual yang tak banyak orang tahu. Sebagai keponakannya, Yuda pun tak banyak mengetahui seluk-beluk pamannya terkait hal itu. Paman tahu apa yang baru saja terjadi dan menimpamu? Yuda pun menggeleng dengan cepat. Gak terjadi apa-apa Paman, aku baik-baik aja, jawab Yuda dengan cepat. Namun perkataan Paman Harja selanjutnya semakin membuat Yuda terkejut. Apa kamu tidak takut jika semalam itu terbongkar dan kamu akan dicari oleh banyak orang? Paman bicara apa? Aku gak paham. Yuda masih mengelak. Terus terang saja Yuda, tegas Paman Harja. Aku gak tahu Paman,
Aku takut menerima kenyataan jika semua ini telah terjadi. Aku harus apa, Paman? Kata Yuda sambil menunduk. Yuda menunduk lesu. Ia mulai menunjukkan raut wajah yang takut di hadapan pamannya. Bulir air mata pun mengalir keluar dengan sendirinya. Yuda, kamu tahu kan kalau Paman sudah menganggap kamu seperti anak Paman. Paman selalu berusaha membantu jika kamu mengalami masalah. Yuda pun mengangguk. Lalu aku harus melakukan apa, Paman? Menunggu polisi kemari dan menangkapku? Aku gak mau itu terjadi. Aku gak mau masuk penjara, Paman. Ucap Yuda dengan nafas yang tidak beraturan. Ia menangis dalam diam. Sudah, tenanglah dulu. Tapi dengan kondisi seperti ini, bagaimana caraku tenang? Ucap Yuda. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri, Yuda. Dengarkan, Paman akan membantumu. Nanti sore ikut Paman. Kemana? Paman mau membawaku ke kantor polisi? Balas Yuda. Enggak, Yuda. Sudah, nurut aja dengan kata Paman. Kamu ingin masalah ini bisa teratasi, kan? Ucap Paman Harja seraya melangkah keluar dari kamar Yuda. Setelah perdebatan panjang, Yuda pun akhirnya setuju. Jika pamannya berniat membantunya dalam masalah ini, ia tidak merasa keberatan. Apalagi ia sendiri bingung harus melakukan apa. Tapi paman mau mengajaknya kemana? Pertanyaan itu masih berputar di kepalanya. Kini Yuda kembali sendiri di dalam kamar, meratapi sebuah kenyataan yang menimpanya akibat ulahnya sendiri. Tak dapat ia pungkiri jika dialah yang menghamili Sekar dan memaksanya agar menggugurkan kandungannya demi nama baiknya dan nama baik keluarganya. Tapi rencana yang ia kira akan berjalan dengan lancar nyatanya malah membuat Sekar terenggut nyawanya. Kenapa semuanya harus terjadi? Aku benci dengan semuanya, ucap Yuda. Ayo Yuda, berangkat, panggil Paman Harja dari luar kamar Yuda. Yuda masih murung menyesali keadaan. Semangat hidupnya seolah hilang, berganti dengan keputusasaan yang menyelimuti hati dan pikirannya. Yuda, panggil Paman Harja seraya membuka pintu kamar Yuda. Di situ Yuda melihat pamannya sudah berpakaian rapi untuk bersiap pergi. Kemana, Paman? Kenapa Paman mengajakku pergi sementara keadaanku masih begini? Justru Paman hendak membantumu agar kamu tidak merasakan seperti ini dan bisa kembali merasakan tenang, Yuda, ucap Paman Harja. Percaya dengan Paman, Paman akan membantumu, tambah Paman Harja lagi. Yuda pun kemudian bangun berjalan menjauhi ranjangnya lalu menghampiri pamannya di luar kamar. Ya udah, ayo Paman, ucap Yuda. Kamu gak ingin mandi dulu? Basuh wajahmu dulu. Beberapa menit kemudian dengan mobil Yuda, Paman Harja membawa Yuda ke tempat yang menjadi tujuannya. Saat dalam perjalanan Yuda membisu tanpa sekecap kata pun. Ia hanya melamun dengan dua bola matanya menatap ke arah jalan. Yuda, sejatinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab musababnya kenapa bisa terjadi. Sementara manusia memiliki akal yang mampu mempengaruhi itu agar semua manusia mampu menikmati setiap proses kehidupan yang ia jalani, kata Paman Harja sambil mengisap sebatang rokok di sela-sela jari telunjuk dan jari tengahnya. Yuda pun terdiam sebentar, butuh waktu untuk mencerna kalimat Paman Harja. Aku gak paham yang Paman katakan, balas Yuda. Roda mobil terus menggilas jalanan aspal. Setelah 1 jam perjalanan, jalanan aspal mulus berganti dengan aspal yang penuh dengan lubang. Paman Harja pun memperlambat kecepatannya. Semakin lama mobil semakin menjauh meninggalkan keramaian padatnya pemukiman. Mobil semakin lama masuk ke dalam area yang banyak ditumbuhi pohon-pohon jati di kanan dan kirinya. Karena merasa curiga, Yuda pun melontarkan sebuah pertanyaan. Sebenarnya kita mau kemana sih, Paman? Kan Paman sudah katakan, apa perlu Paman jelaskan lagi? Yuda hanya terdiam sambil sesekali menghela nafas panjang karena saking seringnya merasakan getaran dan lonjakan karena mobil melewati jalanan tanah yang tidak rata. Semakin jauh, jalanan semakin parah dan sempit, bahkan terlihat tidak berbentuk. Kini roda mobil menggilas tanah di antara wilayah dengan puluhan atau mungkin ratusan pohon jati di kanan dan kirinya. Kenapa sampai di hutan begini, Paman? Tanya Yuda. Ya memang rumahnya di tengah hutan, sabar dulu, sebentar lagi sampai, ucap Paman Harja. Benar saja, setelah melewati jalanan yang naik turun dan tidak rata, mobil pun berhenti di depan sebuah rumah joglo tua yang menyendiri di rumah warga yang lain. Halamannya luas di antara pohon jati di sekitarnya. Seorang lelaki renta dengan rambut gondrong berdiri di depan rumah.
yang seolah dia sudah mengetahui dan menyadari akan ada kedatangan orang di rumahnya. Yuda dan Paman Harja pun turun dari mobil. Lelaki tua renta itu pun tersenyum ke arah Paman Harja. "Datang juga kau, Harja?" ucapnya. "Iya Mbah, saya pasti datang. Saya kan sudah janji sama Mbah Karmo," ucap Paman Harja sambil menjabat tangan laki-laki renta itu. Laki-laki renta kenalan Paman Harja itu adalah Mbah Karmo. Dia tersenyum melihat Yuda yang datang bersama Paman Harja. Mbah Karmo langsung meminta mereka masuk dan duduk di atas kursi busa berselimutkan kain batik di rumah tengahnya. Setiap langkah Yuda matanya tak luput melihat setiap sudut rumah Mbah Karmo yang terbuat dari kayu jati yang tampak usang karena lama tidak diremajakan. Hiasan-hiasan di dindingnya pun tampak sangat menyeramkan. Kepala rusa, foto-foto lawas, dan satu buah figura besar berisikan foto perempuan berkebaya sedang duduk seolah sedang memperhatikan setiap orang yang masuk ke dalam rumah Mbah Karmo. Siapa ini Mbah?" tanya Yuda karena penasaran. "Itu adalah guruku. Aku sangat menghormatinya," ucap Mbah Karmo. "Duduklah. Aku mau mendengar cerita darimu sehingga membuatmu bisa datang sampai ke rumahku," ucap Mbah Karmo lagi. "Hah? Cerita apa Mbah? Paman yang mengajakku kemari, bukan keinginanku sendiri untuk datang ke sini," jawab Yuda. "Bisakah kamu duduk di sini dan ngobrol denganku dan pamanmu?" tegas Mbah Karmo. Yuda dan pamannya kini sedang berhadapan dengan Mbah Karmo di atas kursi yang mereka duduki. Paman Harja membuka percakapan mereka. Ia menjelaskan jika kekasih Yuda baru saja meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan, dan Yuda takut jika semua orang tahu dan mengaitkan Yuda atas kematian itu. "Bagaimana kamu tidak mau dikaitkan? Kamu lihat darah itu kan? Di mana letak darah itu saat kamu melihatnya?" tanya Mbah Karmo kepada Yuda. Yuda pun menunduk takut. Ia bingung bagaimana menjawabnya. "Udah Yuda, jawab saja," suruh Paman Harja. "Dari perut sampai kakinya Mbah," ucap Yuda. "Ya itu karena dia kehilangan janin di dalam perutnya. Janin itu tidak akan ada jika kamu tidak melakukan hal kotor bersama dengannya." Mbah Karmo sedikit mendelik mengucapkan itu kepada Yuda. "Iya, saya tahu Mbah, saya tahu, dan saya mengakui itu. Saya menyesal Mbah, saya nggak ingin semua orang tahu dan saya tidak ingin dikaitkan dengan kematian Sekar." Mbah Karmo melirik Paman Harja memberikan isyarat yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Karmo mengambil sebuah kantong plastik hitam, mengambil sejumput daun kering dari plastik itu lalu melintingnya dengan kertas sebelum akhirnya menghisapnya kuat-kuat. Gumpalan asap pun mengepul keluar dari mulutnya. "Kamu ingin menghilangkan jejakmu? Begitu kan maksudmu?" tanya Mbah Karmo. Iya Mbah, betul," jawab Yuda dengan singkat namun terdengar meyakinkan. "Saya bisa bantu. Mungkin hanya ada satu cara untuk menempuh keinginan itu. Aku punya ingon yang bisa membantumu, tapi ada syarat yang harus kamu penuhi," kata Mbah Karmo. Syarat? Syarat apa Mbah? Saya akan penuhi syaratnya. Saya punya cukup uang dan orang tua saya punya banyak uang yang selalu memberikan jika aku memintanya kepada mereka Mbah, ucap Yuda. Ia tampak tidak peduli dengan syaratnya. Apapun itu akan ia lakukan agar dia tidak terjerat ke dalam masalah kematian Sekar. "Ingonku bisa bekerja jika kamu memberikan tumbal berupa janin bayi yang berusia 5-7 bulan atau bayi yang baru lahir berusia yang sama," jelas Mbah Karmo. Yuda terlonjak kaget dan ia pun menjawab penjelasan Mbah Karmo. "Hah? Syarat macam apa itu Mbah? Di mana aku bisa mendapatkan itu?" "Pamanmu bisa membantumu." Yuda menoleh ke arah pamannya. "Bagaimana caranya Paman?" "Paman ada kenalan dukun yang sering mendapatkan pasien untuk menggugurkan kandungannya. Kita bisa bekerja sama dengan dia. Kamu cukup siapkan uang untuk membayarnya agar dia mau melakukan sesuatu yang kamu inginkan." Yuda tampak terdiam, seperti sedang menimbang-nimbang. Cukup lama sampai akhirnya ia lalu mengangguk. Tanda setuju dengan jalan yang ditawarkan Mbah Karso dan saran yang diberikan oleh Paman Harja. "Ingonku ini akan menjelma menjadi sosok perempuan yang menyerupai Sekar dan akan mempengaruhi setiap pemikiran orang yang terlibat dan berada di lingkungan sekitar Sekar. Ingonku akan membuat mereka tak mengingat namamu sama sekali, dan dia akan menjelma menjadi sosok perempuan yang menyerupai Sekar dan akan meneror orang-orang yang berada di dekat Sekar semasa hidupnya." "Iya Mbah, saya bersedia." Setelah jawaban Yuda, Mbah Karmo pun berdiri.
Ia memberi tanda agar Yuda dan pamannya mengikutinya. Mereka berdua mengikuti Mbah Karmo hingga masuk ke dalam sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter dengan pencahayaan remang-remang. Ruangan kecil ini ternyata adalah sebuah ruangan yang biasa Mbah Karmo gunakan sebagai tempat ritual. Beberapa kendi baskom, arang yang sudah menyala dan kembang 7 rupa dapat tertangkap jelas dari mata Yuda di dalam sana. "Kamu benar-benar bersedia dan siap?" tanya Mbah Karmo sekali lagi. Yuda menoleh ke pamannya, seolah seperti bertanya namun hanya dengan mimik muka. Pamannya pun mengangguk, tanda jika ia setuju dan mengisyaratkan agar Yuda tenang dan mengambil tawaran Mbah Karmo. Iya Mbah," jawab Yuda. "Kalau begitu akan kupersiapkan prosesinya," tutur Mbah Karmo. Mbah Karmo tampak mengisi baskom dengan 3 gelas air, lalu menaruhkan sejumput demi sejumput kembang 7 rupa ke dalamnya, sambil merapalkan sebuah mantra yang Yuda tidak ketahui apa artinya. Yuda terlihat kaget dan heran, karena pertama kalinya melihat hal semacam ini. Yuda pun memberanikan diri bertanya kepada Mbah Karmo, "Mbah, ini apa?" Namun Mbah Karmo memberikan isyarat bahwa Yuda tidak boleh berbicara terlebih dahulu sebelum prosesi ini selesai dilakukan. Kemudian Mbah Karmo memberikan sebuah belati kecil kepada Yuda, menyuruhnya untuk memotong beberapa helai rambutnya dan menggoreskan ke salah satu jarinya hingga berdarah. Lalu menaruhkan darahnya ke dalam baskom kecil berisikan air dan kembang 7 rupa itu. Rintih Yuda saat melukai salah satu jarinya dan memasukkan beberapa tetes darahnya ke dalam baskom. Setelah itu Mbah Karmo kembali melanjutkan ritualnya. Mulutnya terus berkomat-kamit hingga beberapa menit. Yuda hanya memandanginya dengan sedikit takut, tapi rasa takutnya perlahan hilang saat Mbah Karmo menyelesaikan ritualnya. "Minumlah ini sebagai tanda jika ritual ini telah selesai," ucap Mbah Karmo. "Apa kamu ingin melihat ingonku?" "Buat apa Mbah? Saya pasti takut jika melihatnya." "Hanya untuk sekali ini saja jika kamu ingin melihatnya. Aku akan membuka mata batinmu sebentar lalu menutupnya lagi. Takutnya jika nanti sewaktu-waktu kamu tak sengaja didatangi olehnya, kamu sudah tahu jika itu adalah ingonku yang sedang membantumu." Yuda kemudian mengangguk pelan. Mbah Karmo pun menyuruh memejamkan kedua matanya, lalu mulai merapalkan sebuah mantra sambil memegang ubun-ubun kepala Yuda. Beberapa detik kemudian Yuda diminta membuka matanya secara perlahan. Yuda mengikuti perintahnya dan ia perlahan membuka matanya. Setelah terbuka sempurna, Yuda terkejut melihat sosok makhluk yang tinggi hampir menyentuh atap rumah Mbah Karmo. Tubuhnya berbalut kain hitam penuh dengan sobekan. Di wajahnya hanya nampak belulang dengan rambut yang teramat panjang hingga menyentuh tanah. Yuda beringsut mundur dari tempatnya duduk. "Apa ini Mbah? Apa?" tanya Yuda sambil tatapan matanya mengarah ke atas yang berarti sedang memperhatikan ingon Mbah Karmo. "Ya itulah ingonku. Kamu sudah melihatnya kan?" "Sudah Mbah, kembalikan mata saya ke semula Mbah, saya takut melihatnya," pinta Yuda pada Mbah Karmo. Tak lama mata Yuda dikembalikan lagi seperti semula. "Mbah, kapan penumbalan itu akan dilakukan Mbah?" tanya Paman Harja. "Setiap malam Jumat Kliwon, jangan sampai lupa dan lalai jika tidak ingin nyawa kalian menjadi penggantinya," kata Mbah Karmo memperingatkan. Yuda menelan ludahnya. Tenggorokannya terasa kasar dan kering selama mendengarkan setiap penjelasan yang keluar dari mulut Mbah Karmo. Setelah itu Mbah Karmo memberikan satu kantung kain hitam berisi tanah merah dan saat dibuka aroma wangi keluar dari dalamnya. Selain itu Mbah Karmo juga memberinya gulungan kertas kecil berisikan rapalan mantra yang harus dibacakan manakala Yuda melakukan ritual tumbal yang akan dipersembahkan untuk ingonnya. "Ini apa Mbah?" tanya Yuda spontan. "Ini media yang akan menjadi tanda tumbalmu. Taburlah tanah ini ke rumah yang akan menjadi targetmu. Sedikit saja. Setelah itu pulanglah. Baca mantra ini di ruangan khusus yang mesti kamu sediakan setelah ini, agar tak ada orang yang tahu atau curiga kepadamu. Mengerti kan? Jika kamu mendapatkannya dari kenalan dukun aborsi yang pamanmu kenal, kamu tidak perlu menggunakan ini. Cukup baca rapalan mantra di kertas ini dan taruh janinnya di dalam kendi lalu taruh di ruangan yang setelah kamu sediakan untuk ritual itu," ucap Mbah Karmo. "Lalu setelah itu apa lagi Mbah?" tanya Yuda. "Biarkan saja semalaman, dia akan mengambil sendiri persembahan yang kamu berikan," ucap Mbah Karmo. Hari sudah gelap saat Mbah Karmo, Yuda dan Paman Harja selesai dengan urusannya.
Yuda pun mengajak pamannya pulang karena sudah merasa tidak enak jika berlama-lama berada di sini. "Apa ini bisa berhasil?" tanya Yuda. "Sudah, percayakan saja sama Mbah Karmo. Kamu tinggal lakukan apa yang dia perintahkan," kata Paman Harja. 3 hari setelah itu, Yuda mulai mempersiapkan tumbalnya, mengingat tak jauh dari itu malam Kliwon akan datang. "Paman, di mana kenalan dukun aborsi kenalan Paman? Bisa antarkan aku ke sana?" tanya Yuda ke Paman Harja. Mereka berdua pun bertolak ke sana dengan membawa satu amplop penuh berisikan uang pecahan 100 ribuan. Singkat cerita, mereka pun sampai. Paman Harja langsung menjadi perantara di antara Yuda dan dukun aborsi itu. Dia mengatakan jika membutuhkan janin berusia 5 hingga 7 bulan untuk ritual yang akan Yuda lakukan. "Berapa bayarannya?" tanya dukun itu. Dia bernama Wita. Yuda menaksir usianya baru 40 tahun. Dia pun menolak dipanggil Mbah. "Namaku Prawita, cukup panggil saja dengan Pak Wita," ujarnya. 10 juta untuk setiap janin, cukup kan Pak Wita?" ucap Yuda menyodorkan tawarannya. Dukun tersebut pun tersenyum kecil. "Baiklah, aku akan membantumu," jawab dukun tersebut saat itu juga. "Tapi aku hanya membantu sejauh ini. Resiko yang lain kalian yang tanggung sendiri." Yuda pun mengangguk. "Ya, bisa bantu sejauh itu saja sudah cukup kok Pak," ujar Yuda, seraya menyerahkan amplop berisikan uang yang telah ia sediakan sebelumnya. "Ini sebagai pembayaran awal ya Pak," ucap Yuda pada Pak Wita. "Setiap menjelang malam Kliwon saya akan ke sini," tambah Yuda pada Pak Wita, dan Pak Wita pun tersenyum kecil menatapnya. 2 hari menjelang malam Kliwon, berita mengenai Sekar sampai ke telinga Yuda. "Sekar meninggal kenapa Yuda?" tanya salah seorang kawannya melalui aplikasi pesan singkat di handphonenya. Yuda pura-pura terkejut dengan berita itu. Lalu dengan perasaan ragu, ia pun bertolak ke kosan Sekar, tempat di mana ia melihat Sekar terakhir kalinya. Banyak sekali warga dan beberapa polisi di sana. Suara isak tangis kesedihan teman-teman Sekar di sana pun sampai ke telinga Yuda. Ada rasa sesal dan sedih di dalam hati Yuda. Namun di atas itu semua, ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang sedang menyelimuti perasaannya. Beruntungnya tak banyak yang mengetahui hubungannya dengan Sekar. Jadi dia tak banyak menjawab pertanyaan orang-orang mengenai kematian Sekar. Yuda mendekat lagi ke keramaian. Tanpa sepengetahuannya, ternyata ia berpapasan dengan petugas yang sedang mengangkat kantung jenazah yang di dalamnya berisikan jasad Sekar. Langkahnya terhenti sejenak. Kepalanya menoleh mengikuti kantung jenazah itu hingga tak terlihat oleh pintu ambulan. "Sekar, maafkan aku Sekar," ucap Yuda dalam hati. Namun meski begitu, Yuda tetap tidak ingin terlibat dengan masalah ini. Beberapa menit setelahnya, Yuda mulai merasa janggal. Pandangannya mendadak samar dan lebih gelap. Berkali-kali ia mencoba membersihkan matanya, namun pandangannya masih sama. Yuda melangkah menjauh, berniat pulang ke rumahnya saja, namun saat ia berjalan di antara keramaian warga, pandangannya tiba-tiba saja menangkap sebuah pemandangan yang tidak mengenakan baginya. Baru beberapa hari yang lalu ia meringkuk melihatnya, sebuah wujud yang teramat tinggi tengah berdiri di salah satu pohon dekat situ. Wajahnya yang hanya tampak tengkoraknya saja seolah seperti sedang memperhatikan Yuda kemanapun ia bergerak. Bulu kuduknya merinding tiba-tiba, lalu menundukkan kepalanya. Yuda berusaha bersikap normal agar tak membuat orang-orang di sana merasa curiga. "Gak salah lagi, itu pasti Ingon Mbah Karmo. Ternyata dia sudah melakukan tugasnya," ucap batin Yuda yang sedikit terkejut namun juga lega. Yuda kemudian melanjutkan langkahnya untuk bergegas pulang ke rumahnya dan segera memikirkan rencana selanjutnya, yakni soal penumbalan pertamanya. "Jika kewajibanmu kamu tunaikan, maka keinginanmu akan tetap tercapai." Kalimat Pak Wita yang selalu ia ingat. Malamnya Yuda kembali ngobrol dengan pamannya. Penumbalan pertamanya akan dilakukan besok malam. Yuda sudah menyiapkan segala hal yang akan digunakan untuk ritual. "Semuanya sudah aku siapkan paman, tinggal mengabari dukun aborsi kenalan paman," ucap Yuda. Langit sudah benar-benar gelap. Bulan sudah mengacung tinggi menampakkan cahaya terangnya. Suara hewan malam bersenandung mengalun kencang di balik semak belukar. Di antara itu semua, Yuda tengah bersiap untuk malam Kliwon pertamanya. Ia akan bertolak ke rumah Pak Wita untuk mengambil janin untuk ritual penumbalannya yang pertama. "Ayo paman, berangkat," ajak Yuda. Mereka berdua pun berangkat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pak Wita.
mengambil janin darinya yang sudah dimasukkan dalam toples berwarna hitam. "Ini," ucap Pak Wita. Yuda pun menerimanya, lalu memberikan uang 5 juta sebagai tanda bayar untuk janin selanjutnya. "Itu untuk selanjutnya ya Pak, sisanya besok ketika saya ambil ke sini," ucap Yuda. Di rumah Yuda memulai ritualnya. Tempat yang telah ia sediakan adalah kamarnya sendiri. Ia membuat tempat ritual di sana. Dia menaruh janin di dalam baskom yang telah ia sediakan, lalu duduk bersila dan membacakan rapalan mantra Jawa yang diberikan oleh Mbah Karmo. "Semua yang hidup akan mati. Beberapa di antaranya mati melalui perantara sesamanya," ucap Yuda di penghujung ritualnya. "Semoga berhasil," harap Yuda setelah menutup ritualnya dan menaruh baskom berisikan janin ke sudut kamar yang lebih tak terlihat oleh orang-orang.